Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini anak-anak ibu semua jumpa lagi dengan Sisi dalam pembelajaran tematik kelas 6. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 2. Muatan pembelajaran kita yaitu PPKN dan SBDP. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini yaitu sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman dan apresiasi poster. Cermatilah tujuan pembelajaran berikut. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Ayo simak kisah Mang Samad, seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesannya. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata, semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka, mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu.
Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang, produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal. Membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Siapakah Mang Samad? Mang Samad adalah pengrajin sandal kulit dari Garut. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Mang Samad mengawali usahanya dengan menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Kemudian, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Mang Samad mengembangkan usahanya dengan membuat sandal. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Mang Samad yaitu sandal buatan Mang Samad terjual laris manis, bahkan diimpor hingga ke luar negeri. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Membuat pola sandal, mengenal aneka bahan, dan pengetahuannya mengenai minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Selanjutnya, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Sikap yang dimiliki oleh Mang Samad yaitu pantang menyerah, bekerja keras, dan selalu belajar dari pengalaman. Sikap ini dilihat dari keinginan Mang Samad yang tidak hanya menjajakan sandal kulit keliling. Ia juga bekerja keras membuat usahanya sendiri, pantang menyerah dalam mencari informasi, hingga belajar mengenali minat pembeli. Terakhir, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Dampak keberhasilan Mang Samad yaitu meningkatkan taraf hidup Mang Samad dan juga ia merasa bermanfaat karena memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Ayo, kenali potensi yang kamu miliki, potensi yang perlu kamu kembangkan, dan temukan usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri anak-anak ibu semuanya. Oh ya anak cerdas, setelah tadi kita menyimak
kisah kesuksesan Mang Samad, salah satu cara yang digunakan Mang Samad agar usahanya dapat menembus dunia yaitu dengan mengiklankan atau mempromosikan produk yang dibuat oleh Mang Samad. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media poster. Untuk membuat poster, kita harus memperhatikan beberapa syarat berikut. 1. Tulisannya jelas dan tata letaknya baik. 2. Bahasanya mudah dipahami dan diingat. 3. Kalimatnya singkat, padat, dan jelas. 4. Gambar dan ilustrasinya menarik. 5. Pemilihan warna harus tepat. 6. Bahan poster yang diperlukan tidak mudah rusak. 7. Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan. Kemudian, anak-anak ibu akan mencoba untuk mengapresiasi poster. Cermatilah poster berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.